beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Nah, posisi ini memberikan arti bahwa manajemen hunian mendorong penyewa atau penghuni agar dapat nyaman ya, tinggal di properti yang kita sewakan, sehingga dia bisa menggunakan sarana-prasarana, kemudian dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Harapannya apa? Harapannya si penyewa ini dapat terus tinggal di properti yang kita sewakan. Kalau penyewa ini tinggal terus, maka ya akan memberikan dampak positif bagi penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari sewa. Dan pendapatan tersebut dapat diterima secara berkelanjutan. Itu kan menjadi tujuan utama dari seorang manajer properti. Nah, manajemen hunian ini tidak bisa terlepas dari berbagai pertimbangan dan sangat terkait dengan jenis dan karakteristik properti yang dikelolanya. Ya. Jadi dengan bermacam-macam jenis properti residensial, nah cara atau praktek manajemen huniannya ini juga menyesuaikan dengan karakter properti residensial yang dikelolanya. Nah, beberapa hal yang diperlukan dalam manajemen hunian. Yang pertama adalah menentukan pilihan penghuni. Jadi di manajemen properti di tahapan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita melakukan screening terhadap penghuni atau calon penyewa. Nah, kemarin sudah diajarkan ya, kita harus melihat historis. Ya. Kalau memang ada asosiasi manajer properti, nah, di sana apakah ada rekam jejak ya terkait dengan penghuni ini? Ya karena apa? Penghuni yang bermasalah itu akan cenderung mengganggu kenyamanan penghuni yang lain. Nah, kedua adalah menentukan berbagai kepentingan penghuni. Jadi manajemen hunian yang berhasil tentunya harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kepentingan dari penghuni atau penyewa. Kemudian ketiga, perkembangan mengenai tata cara manajemen hunian. Jadi manajer dalam menentukan manajemen hunian ini harus mengikuti perkembangan dari atau perubahan selera dari penghuni yang meninggali properti residensial. Ya. Misalnya dahulu tidak ada yang namanya CCTV ya, kemudian tidak ada yang namanya WiFi dan seterusnya. Nah, namun karena sekarang kondisi yang mengharuskan manajer harus berpikir lebih up to date lagi. Ya. Apalagi sekarang properti residensial juga sering dijadikan sebagai tempat ya, untuk melakukan transaksi yang melanggar hukum. Misalnya ada penyewa, ya, kemudian penyewa itu karena ada propertinya di kota besar, kadang-kadang ada transaksi narkoba, minuman keras, itu memanfaatkan properti residensial yang disewakan. Nah, di sini manajer harus mengetahui perkembangan bagaimana mentreatment penghuni ini sehingga mereka menjadi tahu bahwa properti ini memang disewakan dengan peraturan yang ketat. Nah, selanjutnya pertimbangan yang harus diperhatikan dalam manajemen hunian antara lain. Yang pertama, kemampuan calon penghuni untuk membayar sewa. Ini wajib ya, kalau kita mau tadi melihat hal yang pertama adalah menentukan pilihan penghuni. Karena kalau sewanya tidak bisa terbayar, ya ini akan cenderung memunculkan masalah terkait dengan penagihan sewa. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memelihara bangunan. Jadi manajer harus paham cara untuk memelihara properti atau bangunannya.
Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk menciptakan dan menjalin hubungan baik dengan penghuni lainnya. Nah, di sini manajer juga harus bisa membuat komunikasi yang baik ya, baik itu antara manajer dengan penghuni atau penyewa, maupun menciptakan suasana yang baik, maupun menciptakan suasana yang baik antara penghuni satu dengan penghuni yang lain. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah ya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam atau yang dilakukan penghuni di propertinya itu harus sesuai dengan peruntukan properti itu. Contohnya properti residensial yang digunakan untuk hunian untuk ditinggali. Nah, beberapa ketentuan biasanya dilarang untuk melakukan transaksi niaga atau berjualan. Ya. Karena nantinya akan kalau ada salah satu yang melanggar, tentunya akan membuat kondisi tidak nyaman bagi penghuni yang lain. Kemudian yang kelima adalah potensi yang berkelanjutan dari penyewa. Nah, kita harus membuat kondisi ya di mana penyewa ini menjadi nyaman, ya, sehingga mereka tidak ragu untuk memilih tinggal lebih lama di properti yang kita atau keuntungan sewa yang berkelanjutan. Mohon maaf ya kalau suara saya terputus, mohon di chat ya. Kemudian ya, kemudian yang keenam adalah etika dan reputasi yang baik. Nah, etika dan reputasi yang baik ini biasanya melekat ya di pemilik atau di propertinya. Nah, etika dan reputasi ini tentunya dibangun tidak dalam waktu yang singkat. Dengan kita menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di perjanjian kontrak, nantinya akan memberikan persepsi bagi masyarakat sekitar bahwa properti yang dikelola itu memang benar-benar dijalankan untuk tujuan komersial atau untuk mendapatkan laba atau sewa. Kemudian kebutuhan pelayanan penghuni yang maksimal. Di sini bila mana ada komplain dari penghuni, manajer harus selalu sigap ya. Nanti akan kita bahas di belakang kenapa komplain itu sangat penting untuk dikelola. Kemudian kemungkinan perluasan di masa yang akan datang. Jadi manajer selalu melakukan analisis dan bila mana dimungkinkan, ya, ketika demand tinggi dan kemudian space dari properti masih mencukupi, dimungkinkan untuk membuat perluasan bisnis walaupun itu di luar sewa dari properti. Contohnya perluasan bisnis yang lain, misal membuat bisnis laundry. Kemudian yang kesembilan adalah perlindungan HAM dan tanggung jawab sosial. Jadi yang kesembilan ini juga tidak lupa untuk harus diingat oleh manajer ya. Sebagus apapun manajer atau praktek manajemen yang dilakukan oleh manajer, kalau sisi HAM dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan ini tidak dijaga, maka akan berpotensi merugikan bagi pemilik dan properti yang dikelolanya. Nah, setelah kita memperhatikan ya beberapa hal yang perlu dicermati, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kegagalan manajemen hunian. Yang pertama itu adalah manajemen yang buruk bagi penghuni. Ya, berupa salah satunya adalah
lambatnya penanganan komplain dari penyewa. Nah, kalau ada penyewa yang melakukan komplain terkait dengan sarana prasarana, hendaknya manajer harus mengelola komplain ini dengan baik. Maksudnya adalah segera menanggapi, walaupun mungkin jalan keluar atau solusi itu tidak langsung dilakukan terhadap kerusakan sarana dan prasarana itu. Ya, misalnya kalau ada kamar mandi atau air macet, ya, nah kita harus segera menanggapi dahulu. Walaupun mungkin nanti petugas dari PDAM akan datang 2-3 jam kemudian. Namun sikap kita untuk menangani komplain dari awal itu akan memberikan persepsi yang baik bagi penyewa. Kemudian penghuni menempati keragaman yang buruk. Keragaman yang buruk. Nah, di sini bisa diartikan memang kita dalam mensortir penghuni atau penyewa yang datang itu harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kita punya kos, ya, kemudian rata-rata ternyata bekerja di satu tempat yang sama atau berasal dari satu kota yang sama rata-rata, mungkin hampir 75%. Nah, kondisi seperti ini kadang-kadang membuat penghuni yang merasa tidak di satu kelompok yang sama, mereka akan cenderung menjadi minoritas. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, tentunya komunikasi atau hubungan antar penghuni juga dikhawatirkan tidak berjalan baik. Kemudian ketiga, menempati area yang terlalu luas. Jadi ini contohnya adalah mungkin di apartemen. Ya. Nah, di apartemen itu sebenarnya memang sudah diplot ya. Biasanya kalau di yang menyediakan space yang luas, misal dalam satu lantai itu ada 4-5 penghuni, itu biasanya di lantai-lantai bawah. Ya, lantai 3, 4, 5. Nanti baru apartemen di atas, itu satu lantai itu di unitnya bisa sampai 10. Nah, ketika ketentuan seperti ini tidak diperhatikan, misalnya tadi satu lantai harusnya 10 orang, ya. Tapi ada satu keluarga besar ya, yang datang, kemudian yang harusnya ditempati oleh 10 orang yang berbeda, nah dia ngeblok. Jadi dari 10 space tadi, ya mereka menyewa 6 space langsung. Dan diminta untuk membuatkan pintu ya, penghubung ya, antar apartemen, antar space tadi. Nah, kondisinya seperti ini juga nanti akan cenderung merugikan ya bagi kenyamanan penghuni. Kalau di manajer sebenarnya tidak ada yang dirugikan karena semakin banyak yang disewa tentunya akan semakin banyak pendapatan dari sewa. Namun kita bicara bukan hanya dari sudut pandang ekonomis ya. Kita berbicara mengenai isu manajemen hunian. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang keempat adalah persaingan tidak sehat antar penghuni. Nah, dari berbagai penyebab kegagalan tadi, akhirnya dampak yang paling buruk adalah adanya persaingan tidak sehat antar penghuni. Nah, bila mana ada kondisi ya, kompetisi, maksudnya persaingan tidak sehat itu ada sedikit gesekan ya, karena ada perbedaan, entah itu secara perbedaan yang terlihat secara fisik maupun tidak. Nah, bila mana penghuni ini saling bermusuhan atau tidak memiliki hubungan yang baik, nah ini cenderung akan memperburuk kondisi di properti yang kita sewakan tadi. Nah, jadi itu isu manajemen hunian. Jadi manajemen hunian ini perlu diperhatikan terutama di properti residensial. Nah, selanjutnya di properti residensial, setelah kita belajar manajemen hunian, ini ada analisis pasar properti residensial. Jadi kalau dulu kita di awal kan belajar ya, analisis pasar secara umum ya. Nah, di studi kasus ini kita coba persempit
ya, bersempit cara pandang kita khusus untuk properti residensial. Nah, untuk di properti residensial ini, ya, kita harus melakukan analisis pasar berdasarkan properti pembanding dan kondisi ekonomi di sekitar properti residensial. Nah, analisis pasar ini digunakan ya, atau penting dalam hal apa atau outputnya apa? Yang pertama adalah membuat skema tarif penyewaan. Nah, ini dilakukan dengan melakukan analisis perbandingan nilai sewa. Artinya, menghitung dan menyimpan data seperti luas, lokasi, dan struktur bangunan dibandingkan dengan bangunan kompetitor yang ada di dalam area pemasaran. Nah, ini untuk menentukan tarif dasar sewa. Misal dari berbagai misal saya contohkan ya di istilahnya di area daerah Palmerah ini di mana saya kos. Nah, itu rata-rata ya dengan kondisi kamar seperti saya ya, tidak ada AC, luas kamar 2x3, kemudian ada kamar di dalam, itu dihargai secara pasar adalah 600.000. Nah, 600.000 ini kita anggap dia sebagai tarif dasar sewa. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui tarif dasar sewa, langkah selanjutnya adalah kita mengukur keuntungan. Nah, mengukur keuntungan ini adalah kita coba memetakan demand atas properti yang kita sewakan. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah mengumpulkan informasi kependudukan. Ya. Demografinya bagaimana sih? Apakah properti saya dekat dengan kampus? Apakah properti saya dalam radius 1-5 kilo dari pusat perkantoran? Nah, ini digunakan untuk menentukan keuntungan yang kita akan ambil. Nah, selain itu, juga perlu dilakukan penilaian struktur lingkungan dari penggunaan lahan dan tingkat kepadatan. Nah, jadi setelah mendapatkan tarif dasar sewa, misal di kosan saya di Palmeri adalah 600.000, barulah si manajer ini menentukan ya berapa keuntungan yang akan ditambahkan dengan tarif sewa. Misal dari pemilik menginginkan ya, keuntungan sebesar 20%. Nah, maka tarif sewa 600 itu nanti ditambahkan dikalikan 120%. Sehingga kurang lebih tarif sewanya itu sekitar 700-750.000. Nah, inilah pentingnya analisis pasar untuk properti residensial. Kemudian setelah kita melakukan analisis pasar, ya mungkin sebenarnya teman-teman sudah mulai ini ya mengikuti materi ini ya. Jadi kalau tadi teman-teman coba lihat di depan ada definisi manajemen hunian, itu hampir sama seperti dulu di pertemuan pertama ya. Kita bahas mengenai manajemen. Kemudian setelahnya kan analisis. Ini setelah melakukan analisis, ini baru pemasaran. Anda ingat dulu pertemuan 4 atau 5 kita belajar pemasaran. Jadi studi kasus ini untuk merangkum apa yang kita pelajari di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 kemarin, tetapi dikhususkan untuk properti residensial. Nah, selanjutnya pemasaran terkait dengan ketersediaan ruang hunian di properti residensial. Nah, caranya pertama adalah berupa mengajak si calon penewa, dia harus datang, mendorong si calon penewa untuk sign ya, sign. Jadi dia posisi adalah mendatangi atau pendekatan untuk mendorong si calon penewa itu untuk datang langsung ke lokasi. Nah, ini bisa kita lakukan setelah sebelumnya kita melakukan kegiatan periklanan. Kemudian setelah teknik yang sign, kemudian adalah penyesuaian harga.
Nah, penyesuaian harga ini adalah digunakan untuk hunian yang tingkat keterisiannya rendah. Kemarin ya, soal studi kasus yang di UTS ya. Nah, teknik pemasaran ini cocok ketika properti kita itu keterisiannya rendah. Jadi kita menyesuaikan harga. Mungkin dahulu pada saat sebelum pandemi, kos-kosan bisa ditawarkan sampai dengan 700, 800, tapi dengan kondisi sekarang banyak kos yang kosong ya, karena posisi mungkin para penghuni memilih untuk melakukan atau banyak sekali kebijakan kantor yang meminta untuk work from home ya. Jadi daripada saya susah-susah untuk kos di Jakarta, mungkin rumahnya di Bogor atau rumahnya di areal sekitar Jakarta. Nah, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk tidak mengambil kamar kos, tapi pulang ke rumahnya dan bekerja dari rumah. Nah, kalau menyikapi kondisi seperti ini, tentunya penyesuaian harga dengan menurunkan tarif sewa tadi itu merupakan pilihan yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah show list. Jadi menunjukkan daftar penyewaan. Nah, maksud ini adalah pada saat kita mengelola suatu properti, misalnya kita mengelola satu kos-kosan besar ya, yang terdiri dari 50 kamar. Nah, penting untuk membuat daftar persewaan. Maksud saya adalah, oh, yang kamar satu, ya, siapa yang mengontrak, kemudian harganya berapa, nah, kita harus buat daftar. Jadi ketika calon penyewa ini datang, nah, tentunya calon penyewa ini kan tidak mungkin untuk jalan-jalan, katakanlah kalau 50 kamar sampai 3 lantai, dia jalan sampai atas. Tapi cukup melihat daftar persewaan yang kita buat. Ya. Misal kamar 1 terisi, kamar 2 terisi, dari lantai 1 yang kosong, ini Pak di kamar nomor 8. Nah, dengan melihat solusi ini, si calon penyewa akan semakin ini ya tertarik ya untuk menyewa di tempat kita. Karena apa? Karena ternyata sudah terisi semua. Berarti keterisian ini menunjukkan bahwa pengelola ya, itu berhasil ya untuk menerapkan manajemennya. Kemudian teknik pemasaran yang selanjutnya adalah iklan. Nah, ini ada iklan baris, iklan bergambar, website, ya, jurnal, dan seterusnya. Nah, pilihan yang terakhir adalah agen persewaan. Yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, ini biasanya ditujukan untuk jenis apartemen mewah. Kenapa untuk jenis apartemen mewah? Karena ya, calon penyewa untuk jenis apartemen mewah ini tentunya bukan orang yang biasa. Perlu adanya teknik marketing yang cocok. Nah, agen persewaan ini menjadi pilihan yang tepat bila mana kita ingin memasarkan properti residensial untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Nah, selanjutnya setelah teknik pemasaran, kita belajar cara mengelola manajemen hubungan dengan penyewa. Ya, ini merupakan bagian dari konsep manajemen yang tadi. Salah satunya adalah membina hubungan dengan penyewa. Yang pertama adalah terkait dengan penjelasan sewa. Memilih penyewa yang mampu memenuhi segala kewajiban adalah dasar dari hubungan penyewa. Dengan membuka komunikasi, manajer akan mendapat hubungan timbal balik yang saling memuaskan. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebelum kontrak itu ditandatangani antara manajer dengan penghuni, nah, si manajer harus memastikan bahwa penyewa ini mempunyai kemampuan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik itu membayar sewa per bulannya, kemudian dapat memelihara properti yang dihuni. Nah, setelah memetakan penyewa ini, kemudian disinilah
dasar dari hubungan penyewa. Karena manajer sudah tahu bahwa manajer ini memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya, maka manajer selalu membuka atau bersedia membuka komunikasi dengan penyewa. Jadi setiap penyewa yang memiliki komplain terkait dengan propertinya, ini dapat langsung menyampaikannya kepada manajer. Nah, manajer karena sudah mengetahui bahwa penyewa ini adalah penyewa yang mampu untuk melakukan kewajibannya, ya, harus segera tanggap untuk mengelola komplain dari penyewa tersebut. Kemudian yang kedua adalah komunikasi rutin. Nah, contohnya adalah melalui publikasi bulanan. Nah, saya pernah menilai di satu apartemen di Jakarta Pusat ya. Nah, di sana saya temukan itu ternyata ada semacam majalah ya, atau semacam publikasi ya. Mungkin kalau dibuat majalah mungkin nggak tepat juga karena isinya mungkin nggak sampai 10 halaman. Nah, tapi publikasi itu rutin dibuat oleh manajemen dari apartemen. Nah, di dalam publikasi itu dimasukkan mungkin ada serba-serbi terkait dengan event ya, atau tempat-tempat wisata baru di sekitar apartemen. Ya. Kemudian mungkin dijelaskan ada pemilihan pegawai terbaik dari manajemennya. Kemudian ada semacam rubrik ya, rubrik tanya jawab terkait dengan permasalahan di apartemen. Kemudian ada semacam kolom tulisan ya, mungkin dari ahli hukum ya, atau dari ahli kesehatan yang memberikan tips bagaimana hidup sehat ya, di lingkungan properti residensial. Nah, kesemuanya itu dirangkum dalam satu majalah ya, atau publikasi yang diterbitkan oleh manajemen secara bulanan. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan manajemen hubungan penyewa ini adalah membuat perserikatan. Ini penting karena ditujukan untuk membangun perencanaan manajemen yang mensinergikan manajemen dengan penyewa dalam memecahkan masalah. Katakanlah ada suatu apartemen, ada 200 unit, tidak mungkin ya, teman-teman. Tidak mungkin manajemen itu mengelola satu persatu. Ya, dia mengelola satu persatu masalah, manajemen langsung berhubungan dengan penyewa, ya, head to head satu-satu. Karena apa? Itu cenderung tidak efisien secara waktu dan biaya. Nah, makanya dibuatkan perserikatan penyewa atau asosiasi. Nah, asosiasi ini tujuannya untuk apa? Jadi asosiasi ini dibentuk ya sebagai bisa dikatakan ada dewan perwakilan dari semua penghuni atau penyewa. Nah, ini ditunjuk beberapa orang. Nah, jika ada permasalahan ya terkait dengan apartemen, mereka bisa menyampaikan ini ke asosiasinya atau ke perserikatan ini. Nah, barulah nanti pihak dari perserikatan atau asosiasi inilah yang berkomunikasi dengan manajemen. Jadi sangat penting sekali perserikatan ini apabila properti yang kita sewakan itu memiliki ratusan unit ya. Seperti itu. Contohnya mungkin beberapa tahun lalu masih hangat ya, ada salah satu artis ya, mungkin karena dia menang di acara acara yang lawak ya, yang apa itu, saya lupa, yang ngomong sendiri tapi lucu itu loh ya. Nah, di acara pencarian bakat itu dia menang, dia beli ya, dia beli apartemen. Nah, ternyata ya mungkin karena karirnya sudah moncer ya, dia beli mobil. Nah, ternyata dia salah memilih apartemen. Karena apa? Apartemennya memang murah ya. Ya mungkin karena artis atau uh, tokoh ya, tokoh hiburan baru ya mungkin ya. Ingin tinggal dia cari apartemen. Ternyata apartemennya tidak cukup ya untuk
melayani ratusan mobil dari pemilik. Akhirnya si pemilik atau si penghuni apartemen itu selalu berebut ya, untuk bisa mendapatkan parkir. Nah, sehingga akhirnya muncul masalah ya karena komplain itu. Nah, komplain ini akhirnya disampaikan kepada Perserikatan Penyewa. Nah, Perserikatan Penyewa inilah yang nantinya akan berkomunikasi dengan manajemen untuk mencari solusi atau jalan keluar terbaik. Nah, selanjutnya terkait dengan staf atau pihak-pihak yang bertugas untuk melakukan manajemen ya di hunian di dalam properti residensial. Mohon maaf ini sebetulnya staf apartemen ya. Mungkin karena kebetulan kami ada pembagian dosen untuk menyajikan materi ini. Ya, mungkin ada ketidaktepatan hasil dari slide ya. Namun bisa diartikan bahwa ini adalah pihak-pihak yang menjadi atau memegang posisi kunci dalam memelihara properti residensial dan membuat kesepakatan dengan penyewa. Nah ini, yang pertama adalah manajer residen. Manajer residen ini wajib menghargai penyewa agar sukses menagih sewa dan mudah menyelesaikan masalah dengan penghuni. Nah, manajer residen ini akan di-backup oleh manajer properti. Jadi staf atau pihak-pihak yang memegang posisi kunci dalam manajemen properti residensial itu yang pertama manajer residen. Kemarin mungkin teman-teman mengerjakan kuis pertemuan ke-8 ada ya di soal di pilihan gandanya itu untuk mendapatkan hasil pemilihan properti yang terbaik maka pihak-pihak yang bertanggung jawab ya adalah sebagai berikut kecuali ya semuanya ada itu semua jawaban benar termasuk manajer residen ini benar. Cuma memang karena soalnya bicara untuk mencapai hasil yang terbaik, maka yang dipilih adalah yang paling tidak memberikan hasil terbaik, yaitu subkontraktor. Kenapa jawabannya subkontraktor? Ya, karena subkontraktor ini seperti kita ketahui, dia mendapatkan pekerjaan dari kontraktor utama. Nah, kontraktor utama inilah yang berhubungan dengan manajer. Nah, apakah subkontraktor bisa melakukan perubahan bangunan? Bisa. Namun, ya, karena subkontraktor ini berada di layer kedua ya, kalau kita boleh analogikan seperti itu, maka ada gap komunikasi ya, yang membutuhkan waktu juga, bila mana manajer ini membutuhkan satu tindakan pemeliharaan. Karena kalau kita manajer meminta untuk dilakukan tindakan pemeliharaan, dia akan menghubungi kontraktor utama. Kontraktor utama baru menghubungi subkontraktor. Jadi ada gap waktu ya untuk komunikasi antara subkontraktor dengan manajer. Jadi jawaban yang kemarin itu yang benar adalah subkontraktor. Karena soalnya untuk mencapai tujuan atau hasil terbaik. Kecuali paling bawah berarti subkontraktor. Nah selanjutnya yang memegang kunci dalam manajemen hunian di properti residensial ini yang kedua adalah agen persewaan. Nah ini bertugas membantu memasarkan dan mendapatkan calon penyewa. Jadi manajer residen mengelola penghuni yang sudah masuk, ya, yang sudah menyewa, mereka menagih dan menyelesaikan masalah atau komplain dengan penghuni. Manajer residen ini merupakan bisa dibilang salah satu bawahan ya atau pelaksana dari manajer properti. Kemudian yang kedua adalah agennya yang bantu untuk memasarkan. Jadi bila mana ada masalah di manajer residen, misalnya ada penghuni menunggak atau penghuni yang bermasalah dengan hukum, yang kemudian manajer residen ini melaporkan kepada manajer properti bahwa penyewa ini karena tidak melakukan kewajibannya, maka harus segera keluar. Nah, space atau penghuni yang keluar ini, yang kosong ini, inilah kemudian
kemudian ditutup oleh agen persewaan. Ya, dia akan membantu memasarkan dan menemukan calon penyewa pengganti dari penghuni yang lama yang dimasalkan. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan bangunan apartemen. Nah, tugas-tugas pemeliharaan properti tergantung ukuran dan fasilitas yang tersedia pada bangunan ya. Jadi berbeda-beda. Ada bangunan yang apartemen yang ke-200 kamar berbeda dengan apartemen yang ada 500 kamar. Ya. Kemudian kondisi bangunannya juga menentukan dan ketentuan dalam kontrak manajemen. Nah, yang bertanggung jawab yang pertama adalah personil. Personil ini adalah lebih tepatnya mungkin pekerja ya, pekerja lapangan. Ini langsung bertugas untuk melakukan kegiatan fisik dengan perawatan dan pemeliharaan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada manajer residen. Manajer residen ini bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh personil tadi. Jadi personil yang melakukan, manajer residen ini yang mengawasi hasil dari perawatan dan pemeliharaan. Nah, kemudian baru ada manajer properti, yaitu di sini manajer residen wajib melaporkan hasil pemeliharaan bangunan properti residensial atau di sini apartemen kepada manajer properti. Nah, manajer properti inilah yang menilai laporan dari manajer residen dan mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, kemudian dari kegiatan pemeliharaan dan operasional nanti tentunya harus ada output ya, berupa laporan operasional apartemen atau laporan operasional properti residensial. Nah, pemilik ini memerlukan laporan operasional seperti halnya pemilik properti komersial dan industri untuk tujuan mengevaluasi manajer properti, menentukan nilai investasi dan memutuskan aksi terbaik. Yang meliputi yang pertama itu ada anggaran operasional apartemen. Nah, di sini ya menyiapkan anggaran, manajer properti harus menentukan semua pengaruh pasar yang dapat diprediksi untuk menyusun budget di masa datang yang mengaruhi tingkat hunian. Kemudian ada opsi tambahan pendapatan. Nah, di sini di laporan operasional ini harus ditambahkan ya, opsi tambahan pendapatan itu. Misalnya ya, mungkin dulu ya ini karena rata-ratanya dulu kan ada sewa film, sekarang tidak perlu sewa film ya. Kita sudah bisa nonton itu di YouTube atau di langganan TV berbayar. Nah, kemudian ada sewa parkir, ini masih relevan dengan sekarang. Kemudian sewa tempat penitipan, ya. Mungkin ada tempat penitipan anak, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada sewa mesin cuci, ya, ini dapat dihitung sebagai tambahan pendapatan suatu apartemen atau properti residensial. Kalau sewa mesin cuci sekarang sudah tidak relevan ya. Mungkin sewa mesin cuci itu Anda bisa lihat ya di film-film lama itu tahun 2090 tahun 2000 ya, mungkin sekarang masih ada. Jadi ada apartemen di mana lantai dasarnya itu ada bagian laundry. Tapi di sini si penghuni langsung mencuci bajunya sendiri kan. Teman-teman pasti pernah ya menyaksikan ada salah satu adegan di film itu. Jadi mereka menyewa mesinnya, tapi dia mencuci sendiri ya dan mengurusi semua pakaiannya sampai kering. Ya. Tapi sekarang tidak ada lagi kalau model di Indonesia ada all in one ya dengan laundry, apakah laundry cuci atau laundry cuci dan setrika. Kan sekarang karena perkembangan selera ya, biasanya selain laundrynya cuci setrika, ada juga laundry menerima setrika. Nah, kemudian ada juga analisis arus kas. Jadi proyeksi arus kas harus sesuai dengan data historis data sebelumnya. Kemudian pengurangan biaya ya berupa saving ya. Saving ini melalui jumlah pembelian atau program konservasi energi yang kita bahas di pertemuan ke-8 kemarin ya.
Bagaimana kalau kita membeli material atau komponen untuk pemilihan bangunan dalam jumlah yang besar dan kecil, kan pasti berbeda harganya. Kalau kita beli dalam jumlah yang besar, tentunya ada penghematan di situ. Maupun berbagai kondisi yang mengharuskan kita menjalankan program konservasi energi atau penghematan energi. Misal kemarin ada lampu taman otomatis, kemudian ada sprinkle air yang otomatis dan seterusnya. Nah, dari semua itu ya termasuk yang terakhir ini, pilihan atau opsi terakhir. Nah, jika return properti tidak memuaskan, pemilik dapat memilih subsidi. Subsidi itu berupa mengalihkan sebagian keuntungan, ya, sebagian target keuntungan itu di usaha yang lain. Mungkin kalau pemilik memiliki berbagai usaha selain properti residensial, nah, di sini tingkat keuntungan yang mereka harapkan itu dikurangi, ya. Tapi pemilik ini kemudian mengoptimalkan di bisnis pemilik yang lain. Kemudian reinvestasi, ya, apakah akan menginvestasikan kembali di properti yang sama, ya. Kemudian refinance to debt, artinya mencoba untuk memulihkan keuangannya itu dengan meminjam hutang dari bank, atau bahkan opsi terakhir atau opsi yang sebenarnya tidak ingin diambil oleh pemilik, yaitu sell, menjual dari properti. Nah, kondisi seperti ini atau pilihan atau opsi inilah nanti yang harus dilakukan oleh manajer properti lewat laporan operasional dari apartemen atau properti residensialnya. Si pemilik bisa mengambil pilihan atau keputusan terakhir ini berdasarkan isi dari laporan operasional yang kita bahas tadi, ya. Ada anggaran operasional terkait pemeliharaan itu bagaimana dari tahun ini dan proyeksi ke depan, apakah naik, kemudian apakah ada tambahan pendapatan yang bisa kita peroleh di tahun ini dan tahun-tahun ke depan, ya. Kemudian arus kas bagaimana, kemudian effort, ya, usaha terkait dengan penghematan energinya bagaimana. Nah, ketika pemilik mungkin melihat bahwa proyeksi dari properti residensial mereka itu sudah tidak menguntungkan lagi untuk tahun-tahun ke depan, bisa jadi manajer atau pemilik akan mengambil opsi terakhir, yaitu opsi yang paling dihindari, yaitu menjual properti. Nah, kondisi sekarang banyak sekali pemilik yang memilih opsi untuk menjual propertinya. Terutama kalau kita bicara properti secara umum, banyak sekali ya properti yang ada di Pulau Bali sana, hotel, resort itu sudah mulai banyak yang dijual. Karena apa? Dari laporan operasional sudah tidak menguntungkan karena gempuran dampak pandemi ini sudah luar biasa. Nah, kesimpulannya, properti residensial secara umum dikelompokkan menjadi single, multifamily. Kemudian karena yang berbeda ini pada setiap jenis properti ini akan menentukan kebijakan pengelolaan dan teknik pemasarannya. Tadi sudah paham ya teknik pemasarannya ya. Kalau apartemennya itu mewah, ya lebih baik tidak menggunakan iklan tapi menggunakan agen penyewaan. Kemudian manajer properti harus melakukan survei tarif sewa dari properti pembanding dan menganalisis, ya, supply and demand setiap unit properti untuk menentukan tarif dasar sewa. Nah, setelah tarif dasar sewanya dapat, nah barulah nanti manajer harus berpikir, ya, ingin menambahkan, ya, persentase atau jumlah keuntungan berapa, ya, untuk tarif dasar tadi. Ya, dengan memperhatikan kondisi ekonomi, ya, ada kepadatan penduduk, demografi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, manajer residen menempati posisi utama dalam staf apartemen dalam hal operasional serta menjalin kesepakatan dengan pemilik. Jadi manajer residen ini
ya menempati kunci ya di manajemen hunian tadi, katanya dengan hubungan dengan penyewa, saran untuk menagih sewanya, ya, termasuk menyelesaikan masalah komplain. Kemudian manajer properti memberikan informasi laporan keuangan ke pemilik melalui laporan arus kas bulanan dan laba rugi tahunan. Jadi dari manajer residen tadi yang memegang peranan penting di properti residensial itu akan memberikan laporan kepada manajer properti. Manajer properti akan menilai laporan dari manajer residen dan membuat laporan operasional yang nanti disampaikan kepada pemilik, dan pemilik akan memberikan keputusan terkait dengan masa depan dari properti residensial yang dikelola oleh manajer properti. Jadi itu teman-teman ya, untuk menutup quote dari kita Bung. Jangan memperbanyak lawan, tapi perbanyak. Ya, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Ya, ini ya, secara rekaman masih berjalan ya. Jadi nanti saya coba ya di akhir kuliah sebenarnya saya minta untuk rekamannya di apa istilahnya di pause dulu ya, karena saya ingin menambahkan mungkin cerita terkait dengan pengalaman-pengalaman ya, yang mungkin akan sedikit banyak akan membangun karakter teman-teman ya. Tapi kalau dimasukkan dalam rekaman kan agak kurang nyaman ya, karena tidak berhubungan langsung dengan apa dengan materi kuliah. Mungkin bisa di dulu Mas Guru, misalnya yang rekamannya bisa di pause dulu.